Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan update kembali analisa untuk saham Bank BCA ya, di mana per hari ini itu sempat tembus di all time high-nya lagi ya, di 10.425 ya, di mana di tahun ini sudah pernah all time high di 10.400 tanggal 13 Maret 2024 ya, dan hari ini sudah tembus lagi breakout, tapi ini harganya ditutup turun. Nah, apakah saat ini adalah saat yang tepat untuk masuk ke Bank BCA? Nanti kita akan cek ya. Seperti biasa, nanti kita akan bahas dulu dari kinerja laporan keuangan kuartal 2 yang sudah dirilis. Ya, kita akan lihat dan kita akan bahas yang penting-penting saja. Oke, ini dari balance sheet-nya kita lihat ya, ada jumlah kredit yang diberikan ini naik ya, 787 dari 750. Itu naik sekitar 5% ya. Jadi kredit yang diberikan naik sekitar 5%, masih growth. Kemudian kalau kita lihat dari DPK-nya atau dana simpanan nasabah itu naik 2% ya. Tadi untuk kreditnya naik 5%, untuk dana simpanannya naik sekitar 2%-an. Kemudian kita cek untuk pendapatannya, kinerjanya atau di laporan laba ruginya. Kita lihat untuk pendapatannya itu naik 8,4% ya. Jadi ini masih naik 8,4% untuk pendapatannya, dan untuk CKPI-nya ini naiknya sangat kecil teman-teman ya. Naiknya sangat kecil, hanya 13% saja ya, kalau dibandingkan dengan BBRI yang naiknya kalau nggak salah 50% ya. Ini hanya naik 13% saja, di mana ini masih bagus, sehingga laba bersihnya masih bisa growth ya teman-teman ya. 24.200 ya, masih bisa growth 11%, jadi masih growth double digit ya BCA ya, di mana ini perusahaan yang sudah besar yang masih bisa bertumbuh double digit dari sisi labanya ya. Jadi memang perusahaan yang sangat luar biasa ya teman-teman ya. Kemudian kita lihat sebentar untuk rasio-rasionya, update-nya. Modal minimumnya turun ya, masih oke, masih sangat jauh di batas standarnya. Kemudian aset produktifnya juga masih bagus ya, di 1. CKPI-nya ini masih lebih tinggi daripada NPL growth, dan ini nggak terlalu besar ya, hanya 2,7%. NPL net-nya naik ya kalau kita lihat, tapi masih di bawah 1, jadi masih oke. ROA-nya dia bagus ya, di atas 3, kemudian ROE-nya juga di atas 20. NIM-nya ini sebenarnya standar aja ya, 4-6%. Dia ada di 5,69 tapi naik. Nah, yang hebat ini adalah beban operasionalnya yang turun ya, dari 43 menjadi 41 teman-teman ya. Kemudian cost to income ratio-nya juga turun, jadi ini efisiensinya bagus teman-teman ya. Untuk LDR-nya ini juga naik ya. Untuk deposit ratio-nya masih meningkat teman-teman ya, dari 65 menjadi 72,74. Ya, so far ini masih bagus sekali untuk rasionya. Kemudian kita akan lanjut lagi ke seasonality ya teman-teman ya. Seasonality BCA ini salah satu saham yang secara seasonality sangat menarik. Kenapa? Karena ini kalau kita lihat 21 tahun terakhir, 20 tahun terakhir ya, karena satu tahunnya kan di tahun ini 2024, itu hanya pernah turun satu kali waktu krisis 2008. Kalau kita lihat ya di video saya sebelumnya di Bank BRI ada di beberapa krisis dia turun, meskipun turunnya sangat tipis ya. Di 2015 kalau di 2015 ya, betul, 2015 dan 2018. Di 2018 ini justru malah turun, dan kita lihat BCA COVID pun naik 1,12%. Ya, jadi trading di BCA menggunakan teknik seasonality ini sangat bagus kalau teman-teman mau trading ya. Tapi kalau teman-teman tidak mau trading ya, beli saja, tiap tahun pasti naik dan dapat dividen. Saya juga sudah memasukkan BCA ini ke saham yang ada di deskripsi ya, video salah satu saham yang pasti naik dan bagi dividen. Oke, secara seasonality ini saya sudah membuat ya. Ini adalah harga awal tahun 2024 sempat turun di sini. Jadi kalau secara seasonality begitu turun
di bawah 9.300, 9.400 beli ya secara seasonality ya. Dia naik ya jual ya, turun lagi menyentuh di bawah harga awal tahun beli ya, naik jual, turun lagi beli naik jual. Ini sempat turun sampai sini ya, naik jual, dan ini menembus all time high-nya. Nah, kira-kira teman-teman ya, kalau di posisi saat ini itu kalau mau masuk gimana kira-kira ya? Apakah nanti kesangkut di pucuk atau bisa turun lagi sahamnya? Nanti kita akan bahas ya. Nah, namun untuk secara seasonality ini sebenarnya sudah bukan saatnya untuk masuk ya teman-teman ya, karena ini sudah jauh di atas harga awal tahun secara seasonality. Tapi ya tergantung nanti tutup tahunnya di berapa ya. Jadi kalau saya pribadi secara seasonality lebih baik menunggu sampai tutup tahun. Nah, kira-kira kita akan cek dari Bandarmologi nanti apakah ini akan breakout all time high kembali atau justru ini malah turun ke bawah. Ya, oke, kita akan pertama lihat ya, ini BCA ini dari total saham floatingnya itu 84% dikuasai oleh investor asing, teman-teman ya. Jadi pergerakan investor asing sangat memiliki pengaruh di sini, dan kalau kita lihat ya, berbeda dengan BBRI, bulan Juni ini sudah mulai di buyback ya oleh investor asing. Ya, bulan Juli juga sudah mulai di buyback oleh investor asing. Kita lihat ya, kalau BRI kan masih dibuang terus ya, meskipun sudah turun drastis ya, tapi BCA ini kebalikan ya, dia sudah mulai dibeli balik. Nah, kita lihat teman-teman ya, investor asing sudah beli balik. Siapa yang membeli balik? Ya, kita lihat di Mei, ini data terakhir. Nanti buat teman-teman yang sudah punya data ini, nanti per tanggal 1 Agustus akan dapat update ya. Teman-teman bisa menggunakan ini untuk melihat saham BCA kira-kira peluang untuk breakout all time high-nya tinggi atau tidak. Nah, kita lihat dulu teman-teman ya. Data terakhir ini per Mei dan Juni. Mei dan Juni ini lokal ID ini sudah mulai lepas ya, sudah mulai taking profit. Kita lihat ya, sebelumnya April ke Mei. April ke Mei lokal ID ini masih beli teman-teman ya, masih beli. Ya, jadi kalau kita menggunakan metode melawan mayoritas investor yang lain, berarti kita di sini diam saja karena investor lain masih beli. Ya, April ke Mei. Kemudian bulan Mei ke Juni ini kan sudah mulai buang ya. Buang. Nah, jadi ini saatnya untuk beli. Jadi awal tanggal 1 Juli itu mestinya, nah ini saya sudah tandai di sini, beli di sini teman-teman ya. Beli di sini range harganya ada di tertingginya 9.900, terendahnya di 9.825. Anggap aja kita ambil di harga tertingginya 9.900 ya. 9.900 ke harga saat ini itu sudah profit 3,5% ya. Pernah kalau tembus all time high pernah profit 5%. Kurang dari waktu 1 bulan. Jadi ini akurasinya cukup lumayan teman-teman ya. 1 bulan, dari 1 bulan bisa 5% ya. 5%. Nah, ini kan sebentar lagi bulan tanggal 1 Agustus teman-teman ya. Tanggal 1 Agustus nanti akan muncul data baru. Ya, apakah akan menembus all time high itu tergantung. Ini investor asing di sini kan membeli teman-teman ya. Sedangkan kita lihat di sini ya. Saya sih berdasarkan data yang ini itu tidak yakin akan tembus all time high ya. Tidak yakin, kenapa? Karena yang buang barang ini adalah top 1-nya ya, reksadana asing, kemudian top 3-nya ya, terbesar ketiganya ya. Ini yang beli foreign OT ya. Nah, jadi yang memborong paling banyak ini justru foreign IB ya. Jadi yang menaikkan harganya di bulan Mei ke Juni ya, ini dari sini nih, Mei ke Juni ini kan harganya naik teman-teman ya. Ini yang menaikkan adalah investor asing, sama-sama investor asing tapi bukan pemegang saham terbesarnya, tapi ini foreign IB ya. Karena kita lihat di sini dia belinya paling banyak 0,3% ya. Ya, dia jualnya dari reksadana asing ya, pemilik saham terbesarnya. Jadi kalau berdasarkan data bulan Juni, tapi kan ini sudah bulan Juni teman-teman ya, di sini ya mestinya tidak akan tembus all time high. Nah, ini sudah di sini teman-teman ya, dan ini investor asing juga masih membeli ya, lebih banyak belinya. Nah, kalau yang beli ternyata reksadana asing ya, ini mulai berbalik beli ya, dan lokal ID sudah jual lagi. Nah, artinya ini bisa tembus lebih tinggi lagi teman-teman ya. Ya, potensinya seperti itu. Jadi buat teman-teman yang sudah punya data nanti bisa diupdate ketika tanggal 1 Agustus
Jika teman-teman ingin masuk ke BPCA, meskipun secara seasonality ya sebenarnya kurang menarik ya, Kalau saya prefer sih lebih untuk tunggu turun, karena pasti akan turun. Meskipun nanti tembus all time high lagi nggak apa-apa, tunggu aja akhir tahun, nanti dibuat lagi grafiknya seperti ini ya, secara seasonality. Kalau di bawah harga awal tahun beli ya, naik jual, terserah jualnya sih, karena seasonality kan bebas ya, jualnya terserah, mau ambil 3%, 5%, terserah. Pokoknya selama di bawah harga awal tahun itu bagus untuk membeli secara seasonality. Oke, jadi apakah saat ini saat yang tepat untuk membeli ya? Ini sebenarnya sudah dipucuk ya, sudah dipucuk, tapi sebenarnya kalau teman-teman sudah punya data ini dan menggunakan metode yang melawan investor retail lain, sudah profit di sini teman-teman ya, 3%, 5%. Tapi sebaiknya tunggu saja di sini apakah masih bisa naik lagi atau justru taking profitnya. Tinggal tunggu saja nanti ya datanya seperti apa. Kalau misalnya tembus naik lagi juga nggak ada masalah ya. Tapi teman-teman ya, untuk BCA ini cukup beresiko ya, karena ini di all time high-nya. Tapi kalau kita punya data ini ya bisa lebih confidence untuk masuk di harga yang tinggi dan jual harga di lebih tinggi lagi. Meskipun valuasinya sudah mahal, tapi kita bisa tetap profit karena kita berdasarkan data ya teman-teman ya, untuk jual belinya. Oke, jadi itu teman-teman ya, sekilas analisa dari saham BPCA, semoga bisa bermanfaat ya. Ini wonderful company ya. Ini saya juga sudah buat di tahun sebelumnya ya. Kita lihat ya, di tahun sebelumnya sama ya, tapi hanya kesempatannya di awal tahun ya. Di awal tahun dia sempat turun di bawah harga itu, kemudian dia cuma 2 kali kesempatan. Jadi sangat jarang-jarang nih bisa mendapatkan BPCA tuh harganya turun di bawah harga awal tahun ya. Tahun lalu pun hanya 2 kali. Tahun ini sudah 1, 2, 3, 4, 5 kali ya, dikasih kesempatan 5 kali. Kalau misalnya setiap kali naik langsung diambil, kalau enggak kan ya mungkin cuma 2 kali juga ya. Di sini 1 kali, di sini 1 kali ya, 2 kali. Oke, kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.